Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ahmad Fauzan dengan NIM 208203139 dari IAIN Syekhul Cirebon, jurusan Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang berkaitan dengan ibadah haji. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian haji. Pengertian haji adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibadah haji juga merupakan salah satu dari rukun Islam, yakni pada rukun yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik itu laki-laki atau perempuan, yang mampu dan telah memenuhi syarat. Orang yang melakukan ibadah haji wajib memenuhi ketentuan-ketentuan haji. Ketentuan haji yaitu ada syarat haji, rukun haji, wajib haji, dan larangan haji, serta tata cara haji, serta sunnah-sunnah haji. Menunaikan haji itu diwajibkan atas setiap muslim yang mampu mengerjakannya dan seumur hidup minimal sekali. Dan bagi mereka yang tidak mampu, hukumnya sunnah, dan bagi orang yang melakukan haji lebih dari satu kali, hukumnya juga sunnah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat haji. Yang pertama itu harus beribadah sehat. Maksud dari beribadah sehat adalah orang sakit atau lemah fisiknya dapat mewakilkan pada orang lain jika mampu membiayainya. Yang kedua ada kendaraan yang dapat mengantar pulang pergi ke Mekah bagi orang muslim yang berada di luar Mekah. Yang ketiga adalah aman dalam perjalanan, yang artinya jiwa dan hartanya terjamin keselamatannya. Dan yang keempat, memiliki bekal yang cukup, artinya harta yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan saat melakukan kegiatan haji, dan termasuk juga untuk menjamin kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya. Dan yang kelima ada bagi perempuan harus dengan suaminya atau disertai dengan mahram atau dengan perempuan lain yang ada mahramnya. Kemudian ada syarat-syarat haji yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah beragama Islam, kedua berakal sehat, ketiga balik dan merdeka atau bukan budak. Ada juga rukun-rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan membayar denda. Meninggalkan salah satu rukun haji dapat membatalkan atau menggugurkan ibadah haji itu. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama ada ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram, pakaian berwarna putih bersih tanpa jahitan, dan tapi pakaian itu tidak terjahit, hanya berlaku bagi laki-laki. Kedua ada wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah hadir di padang Arafah pada waktu zuhur, dimulai sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah pada bulan haji. Yang ketiga ada namanya tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf, atau berputar kebalikan arah jarum jam. Dan orang yang melakukan tawaf ini harus terlepas dari najis dan hadas. Tawaf juga bermacam-macam. Ada tawaf kudum yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah, kemudian ada tawaf ifadah yang dilakukan karena melaksanakan rukun haji, kemudian ada tawaf nazar yang dilakukan karena nazar, kemudian ada tawaf sunnah yang dilakukan tidak karena sebab tertentu, dan terakhir ada tawaf wadak yang dilakukan karena hendak meninggalkan Mekah. Kemudian rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ketentuan sa'i juga harus dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan dikerjakan setelah wakaf. Yang kelima ini ada menggunting atau mencukur rambut. Waktu mencukur rambut setelah melempar jumroh Aqobah pada hari nahar. Apabila mempunyai kurban, mencukur dilakukan setelah menyembelih hewan kurban. Mencukur harus kurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang keenam itu harus tertib. Tertib berarti menertibkan rukun-rukun haji tertentu, artinya harus berurutan dimulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan mengunting rambut. Dan ketika di makam Ibrahim, ketika hendak tawaf disunahkan untuk berdoa. Dan dalam praktiknya, pelaksanaan ibadah haji ini terdiri dari 3 cara. Yang pertama adalah pelaksanaan haji ifrad. Haji ifrad adalah pelaksanaan haji
Yang jemaah hajinya memilih cara ini tidak diwajibkan membayar dam. Melaksanakan haji ifrad biasa dipilih oleh jemaah haji yang masa waktu wukufnya sudah dekat atau kurang lebih 5 hari. Haji ifrad dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu sebagai berikut. 1. Melaksanakan haji saja tanpa melakukan umroh. Yang kedua, bisa melaksanakan haji lebih dulu baru melakukan umroh. Yang ketiga, ada melakukan umroh sebelum bulan-bulan haji, lalu berihram haji pada bulan haji. Yang keempat itu terakhir, melaksanakan umroh pada bulan-bulan haji, lalu pulang ke tanah air dan berangkat kembali ke tanah suci untuk melaksanakan haji. Beberapa perbuatan yang harus dilakukan bagi jemaah haji ifrad ketika melaksanakan haji. Yang pertama itu dimulai dari bersuci, berpakaian ihram, salat sunnah 2 rakaat dan berniat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajja, yang memiliki arti aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang kelimanya itu ada ketika tiba di Mekah, disunahkan melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum bagi jemaah haji ifrad boleh dilanjutkan dengan sa'i atau tidak dengan sa'i. Apabila tawaf dilanjutkan dengan sa'i, sa'inya sudah termasuk sa'i haji sehingga pada waktu tawaf ifadah atau rukun haji tidak perlu lagi melakukan sa'i. Setelah melakukan tawaf kudum, jemaah haji ifrad tidak diakhiri dengan tahallul sampai selesai semua kegiatan haji. Terus yang kedua ada pelaksanaan haji tamatu. Haji tamatu yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu baru melakukan ibadah haji. Jemaah haji tamatu ini diwajibkan membayar dam nusuk atau sesuai ketentuan manasik. Pelaksanaan haji tamatu dimulai dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu dengan memulai bersuci, berpakaian ihram, salat sunnah 2 rakaat dan membaca niat dari mikot dengan mengucapkan labbaik Allahumma umroh, yang memiliki arti aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Yang kelima ada membaca talbiyah, salawat dan doa. Yang keenam masuk Mekah dengan berdoa. Yang ketujuh ada masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah dan berdoa. Yang kedelapan adalah melintasi makam Ibrahim ketika hendak tawaf, disunahkan untuk berdoa. Dan yang kesembilan ada tawaf sebanyak 7 kali putaran. Yang ke-10 sa'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Yang ke-11 itu mencukur rambut sebagai tanda selesainya pelaksanaan umroh. Setelah selesai melaksanakan umroh, jamaah haji tamatu menunggu tanggal 8 Zulhijjah untuk melaksanakan haji dengan mulai bersuci, berpakaian ihram, salat sunnah 2 rakaat, niat dari mikot dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajja, yang memiliki arti aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang kelima ada berangkat ke Arafah tanggal 8 Zulhijjah, kemudian dilanjut dengan wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kemudian berangkat ke Muzdalifah setelah matahari terbenam, dan pada malam tanggal 10 Zulhijjah melakukan mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina untuk melontar 3 jumroh, dan kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, sa'i dan tawaf wadak. Yang ketiga ini ada pelaksanaan haji kiram. Haji kiram adalah melaksanakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Dalam hal ini, jemaah haji kiram wajib membayar dam nusuk. Pelaksanaan haji dengan cara kiram dapat dipilih bagi jemaah haji yang karena sesuatu hal ia tidak melaksanakan umroh sebelum dan sesudah hajinya, termasuk diantara jemaah haji yang masa tinggal di Mekahnya sangat terbatas. Pelaksanaan haji kiram ini dimulai dengan bersuci seperti mandi atau berwudu dan berpakaian ihram, salat sunnah 2 rakaat, niat haji dan umroh dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajja wa umroh, yang memiliki arti aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan berumroh. Kemudian ada wajib haji. Wajib haji adalah perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji, yang apabila wajib haji ini dilanggar, hajinya tidak sah. Tetapi wajib membayar denda dengan cara menyembelih binatang. Jika wajib itu telah diganti dengan menyembelih binatang, maka ibadah haji dianggap sah. Ketentuan wajib haji ini ada 6. Yang pertama ada ihram, mabit di Muzdalifah, melontar 3 jumroh, yaitu ula, wusta, dan akobah. Terus keempat ada mabit di Mina. Yang kelima ada tawaf wadak bagi yang akan meninggalkan Mekah, sedangkan bagi wanita yang sedang haid menstruasi tawaf wadaknya gugur. Yang keenam ada menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Yang terakhir ada sunnah haji. Sunnah haji dalam mengerjakan ibadah haji ada beberapa yang harus dikerjakan, seperti sholat sunnah di Hijr Ismail. Sholat sunnah ini dapat dilaksanakan kapan saja apabila keadaannya
memungkinkan dan sang jemaah ini memiliki waktu yang luang. Yang kedua ada membaca talbiyah. Talbiyah sunnah dibaca selama ihram sampai melempar jumrah Aqabah pada hari nahar atau Idul Adha. Yang bacaan talbiyahnya adalah labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Kemudian ada sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim, dan terakhir memasuki Ka'bah atau rumah suci umat muslim sambil berdoa. Yang terakhir ada larangan-larangan haji. Larangan haji ini bagi laki-laki dan perempuan yang sedang menunaikan ibadah haji dan umroh. Larangan bagi laki-lakinya adalah laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, dan memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Dan larangan bagi perempuannya, perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Larangan bagi laki-laki dan perempuannya yaitu adalah memakai wangi-wangian kecuali yang dipakai sebelum niat, dan memotong rambut atau bulu badan yang lainnya, memotong kuku, mengadakan akad nikah, memburu dan membunuh binatang yang ada di tanah suci, atau bersetubuh dan pendahuluannya. Sampai sini penjelasan dari saya tentang ibadah haji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.